Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter dan iman kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 14 dan 16. Demikian sabda Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tema renungan pagi ini adalah Glow in the Dark. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hiasan yang bisa menyala di dalam gelap yang biasa disebut glow in the dark. Bentuknya ada bermacam-macam. Ada yang berbentuk bintang, bulan, boneka, bibir, hati, dan lain-lain. Hiasan ini akan bercahaya dan nampak begitu indah ketika berada di tempat yang gelap. Sebaliknya, keindahannya itu akan hilang jika berada di tempat yang terang. Saudara yang terkasih, tentu kita sangat bersyukur dan beruntung ketika Tuhan Yesus menyebut kita sebagai terang dunia. Artinya, kita memiliki fungsi yang sangat berarti. Menjadi terang tidak hanya dilihat dari seberapa besar energi cahaya yang kita miliki, tetapi juga seberapa gelap dan luas tempat yang kita sinari. Kita harus menjadi terang di tempat yang gelap, sebab terang akan bermanfaat dan nampak indah hanya ketika terang itu berada di dalam kegelapan. Akan tetapi saat ini tidak sedikit pengikut Yesus yang justru kehilangan keindahannya itu, karena tidak berada pada tempat yang seharusnya. Sebagai pengikut Yesus yang adalah terang dan yang seharusnya menerangi tempat gelap, justru hanya ingin berada di tempat yang terang. Bisa dibayangkan bagaimana ketika terang itu berada di tempat yang terang. Pastinya terang itu tidak lagi berguna dan keindahannya pun tidak akan nampak. Saudara yang terkasih, dalam hal ini Tuhan Yesus sendiri adalah teladan bagi kita. Ketika Tuhan Yesus melayani di dunia, Ia tidak hanya melayani di rumah ibadah, tetapi semakin banyak waktunya dihabiskan di luar rumah ibadah. Jika kita membaca riwayat pelayanannya, kita dapat mengetahui tempat-tempat apa saja yang dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Yang pasti Ia lebih memilih tempat yang perlu diterangi, seperti di rumah pemungut cukai, di pasar, bukit, danau, bahkan tempat yang memungkinkan seorang pelacur untuk menghampirinya. Sebagai pengikut Yesus yang adalah terang, sudahkah kita berada di tempat yang tepat? Seharusnya terang yang dari Tuhan dinyatakan kepada semua orang, agar orang lain dapat melihat kita dengan jelas. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa pelita itu tidak boleh ditaruh di bawah gantang.
sebab terang tidak akan berfungsi maksimal bila diletakkan di bawah gantang atau dalam keadaan tertutup. Dalam hal ini kita tidak diminta untuk menutup diri dan menghalangi terang Tuhan yang ada pada kita. Sebaliknya, Tuhan menginginkan kita untuk bersinar keluar, memancarkan sinar kemuliaannya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk berani bersaksi dengan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, agar banyak orang yang dituntun Tuhan ke jalan yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau menjadikan kami terang dunia. Mampukanlah kami Tuhan agar dapat menerangi kegelapan yang ada di sekitar kami melalui perkataan dan perbuatan kami yang baik. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dari surga, sehingga setiap hal yang dikerjakan, setiap hal yang diputuskannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.